Hah, ini. Hah, di sini ada warna hijau langka. Lah, di sini ada banyak sekali bongkahan batu bata kuno era kerajaan Majapahit. Kita menduga kalau ini era kerajaan Majapahit karena ketebalannya ini cuma 3 cm. Nah, ini banyak sekali artefak-artefak di sini ya. Coba kita munggah-munggah, naik-naik ya di atas bukit ini. Ada juga artefak-artefak itu yang tipis, misalnya seperti ini berwarna putih. Nah, ini kelihatan kemudian keramik keluaran dinasti Ming. Nah, sekali lagi di sini banyak sekali harta karun. Lah, guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. pasang surut sejarah dan lika-liku peradaban kerajaan Majapahit memberikan sebuah memori yang sangat abadi ditulis dalam tinta emas peradaban Indonesia. Majapahit telah memerankan peranan yang sangat penting dalam persatuan dan kesatuan Nusantara, menjadi inspirasi terbentuknya negara modern Indonesia, termasuk semboyan yang ditulis di bawah genting dan atap-atap Majapahit, yaitu dari kitab Sutasoma. Ada untaian yang sangat indah, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pada masanya di abad ke-14 ini ya, ketika Jawa sudah mengenal Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita lihat Eropa, di abad ke-14 apa yang terjadi? Perang saudara berlarut-larut antara Katolik dan Protestan. Kota-kota di Paris, di Italia, dan di Jerman berdarah-darah. Mayat tergeletak di mana-mana. Kebanyakan juga perempuan dan anak-anak. Ini sangat menyedihkan. Tetapi di Jawa sudah ajaran dalam kitab Sutasoma yang ditulis Empu Tantular ini sudah memuat istilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini sesuatu yang sangat indah dalam sebuah bangsa yang besar, yang jiwanya besar, dan benar-benar mengadopsi dan sangat-sangat memahami apa arti pluralitas. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat amazing ini pada masa kerajaan Majapahit. Jadi di ladang ini kita akan menemukan banyak sekali artefak-artefak yang sangat melimpah, baik itu koin kepeng, emas, permata, batu, pecahan tembikar, maupun keramik Tiongkok yang sangat melimpah. Coba kita berjalan-jalan di Jagung ini saja. Jika kita diluk saja, ini pasti sudah kita menemukan harta karun tersebut. Nah ini ya. Nah, ini kolam untuk kebutuhan air akan. Nah ini, jadi setelah hujan, coba bayangkan, kita bisa melihat di sini. Ini keramik hijau dinasti Sung. Nah, keramik hijau dinasti Sung pada abad ke-11, 12, 13 Masehi, sebelum kemudian ditaklukkan oleh orang-orang Mongol yang kemudian berganti menjadi dinasti Mongol atau dinasti Yuan yang dipimpin oleh cucunya Genghis Khan ya, Kubilai Khan, yang berkali-kali mengirimkan utusan ke Singosari agar kemudian Singosari tunduk kepada Kubilai Khan. Tetapi Singosari kemudian memiliki kepercayaan tinggi dan sangat tegas. Singosari tidak mau tunduk di bawah kekaisaran Mongol. Nah, ini Mengki sudah dilukai wajahnya. Nah, banyak sekali artefak-artefak penting di sini. Nah, ini kok ada bola ya? Apakah ini termasuk artefak ya? Nah, bukan, ini kelihatannya ini bola kemarin. Nah, coba ini kita lihat ya. Di sini ini kemungkinan banyak sekali artefak-artefak, karena dari sini adalah sebuah bukit di lereng Gunung Anjas-Moro ini. Kita akan bisa melihat kota, ibu kota kerajaan Majapahit di masa lalu di arah tenggara, di arah sana, yaitu apa namanya, barat laut. Nah, barat laut sana akan terlihat. Di sana adalah Trowulan yang dulunya merupakan ibu kota kerajaan Majapahit. Trowulan sendiri berasal dari kata Caitra Wulan yang artinya bulan purnama yang terang benderang menyinari langit. Apa biru-biru ini, Rek? Nah, ini banyak sekali artefak-artefak di sini ya. Coba kita munggah-munggah, naik-naik ya di atas bukit ini. Ada juga artefak-artefak itu yang tipis, misalnya seperti ini berwarna putih. Nah, ini kelihatan kemudian keramik keluaran dinasti Ming. Dinasti Ming sendiri merupakan kelanjutan dari dinasti Yuan.
Sekte Ming inilah yang kemudian memberontak dan menggulingkan orang-orang Mongol ya gitu ya. Sehingga kemudian menggantikan kekuasaan Mongol menjadi dinasti Ming ya, yang didirikan oleh Kaisar Chu Yuanzhang. Nah, Kaisar Chu Yuanzhang gitu ya. Atau kemudian ini di sini ada warna hijau langka. Lah di sini ada banyak sekali bongkahan batu bata kuno era kerajaan Majapahit. Kita menduga kalau ini era kerajaan Majapahit karena ketebalannya ini cuma 3 cm. Karena ketebalan batu bata era kerajaan Majapahit itu antara 3 sampai 4 cm. Ini berbeda dengan batu bata era abad ke-10, ke-11, 12, masa Empu Sendok, masa Airlangga yang ketebalannya itu rata-rata 10 sampai 11 cm. Sangat tebal sekali pada masa kuno. Nah, ketebalan seperti ini era kerajaan Majapahit. Ini dalam hal kajian batu bata kuno di Jawa Timur ini juga membutuhkan sebuah pemahaman dan ilmu khusus dalam mempelajari batu bata secara artefaktual gitu ya. Nah, juga di sini jadi sekali lagi tadi fragmen yang pertama, ini fragmen batu bata yang kedua juga ketebalannya sama 3 cm. Artinya diduga di sini dulu ada sesuatu, Pak. Mangkok raksasa, Pak. Nah, ini Pak, mungkin bisa di zoom, didekatkan, Pak. Nah, sekali lagi banyak sekali harta karun. Lah, jadi ini adalah diproduksi ya di Tiongkok di sekitar lembah sungai yang sekian. Ya, karena peradaban Tiongkok itu merupakan hadiah dari lembah sungai Huanghe, yaitu Sungai Kuning, dan Sungai Yang Sekiang. Nah, di lembah Sungai Yang Sekiang ketika Ibnu Battuta itu datang ke sana, masyarakat memproduksi keramik Tiongkok ini sebagai sebuah produksi rumah tangga yang kemudian pemerintah setempat memfasilitasi, kemudian memberikan dana dan mensupport serta membelinya ya, mengumpulkan di kapal-kapal sampai kemudian muara Sungai Yang Sekiang dan Sungai Kuning Huanghe ini kemudian dikapalkan sampai Nusantara. Nah, ini luar biasa sekali, banyak sekali artefak. Semoga di sini tetap lestari karena kita tidak akan mengambil, karena agar lokasi ini di masa depan tetap penuh dengan harta karun sebagai kajian bagi adik-adik kita yang SD, SMP, SMA, kuliah, untuk memperkenalkan Majapahit. Seperti apa Majapahit di sana? Di sini ada istana musim panas, di sini ada pasanggerahan, di sini ada camp para petinggi kerajaan Majapahit dalam menyalurkan hobinya, yaitu berburu binatang liar. Nah, ini banyak sekali, apalagi setelah hujan di sini ya. Kita akan membuktikan di lereng Gunung Anjas-Moro sebelah timur selatan dari Istana Majapahit yang ada di Trawulan ini bisa beritanya itu pupuh Kitab Negara Kertagama, pupuh 17 baris keempat. Nah, itu bisa. Yang kedua adalah pupuh 50 baris ke pertama. Nah, itu di situ kebiasaan para petinggi kerajaan Majapahit suka dan hobi berburu binatang liar. Sedangkan pupuh 17 gitu ya, di sini nah, banyak sekali ada keramik yang coklat. Kemungkinan ini juga diimpor dari Asia Tenggara. Asia Tenggara Kuro yang seumuran dengan Majapahit itu ada kerajaan Siam, ada kerajaan Ayutthaya, ada kerajaan Champa, ada kerajaan Tai, ada kerajaan Khmer. Nah, ini adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Tenggara pada waktu itu ya, yang menjalin hubungan dengan Majapahit dalam Mitreka Satata. Nah, jadi hubungan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara dengan Majapahit hubungannya adalah Mitreka Satata. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, semuanya merupakan bawahan dari kerajaan Majapahit yang disebut Nusantara. Nah, ini jadi ada dua hubungan ya yang menjadikan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara kenapa bukan menjadi bagian kerajaan Majapahit, karena dikenal dengan hubungan Mitreka Satata. Sedangkan kerajaan-kerajaan di Nusantara, nah, di sini juga ada semacam struktur punden berundak-undak. Kemungkinan di sini ada semacam lantai dari sana ya. Jadi ini kelihatannya batu candi ya ini. Yeah. Nah, ini kelihatannya batu candi yang lebar yang masih tertutup. Nah, ini ada semacam struktur batu alam sampai ke sana. Kemungkinan ini adalah semacam tangga untuk menuju semacam mandapa. Coba kita lihat ke atas ya. Jadi rahayu. Coba kita izin untuk melakukan eksplorasi, edukasi, dan dokumentasi berbagai kebesaran dan kejayaan Majapahit di masa silam. Nah, coba ini
Jadi kita teliti ya lebih seksama. Jadi di sini ada struktur batu alam yang diduga di atas itu ada sesuatu yang tersembunyi, kemungkinan adalah mandapa gitu ya. Karena memang setelah hujan seperti ini bisa memungkinkan sebagian erosi kecil, tanah tercuci oleh derasnya air hujan, artefak-artefak itu kemudian terlihat oleh mata kita yang memantulkan cahaya kemilauan karena dari pantulan matahari. Nah, di sini banyak sekali ternyata di lokasi ini tadi sudah banyak sekali yang kita temukan, koin kepeng, tembikar ya, kemudian keramik Tiongkok berbagai macam dinasti. Apa ini Pak? Emas Pak ini Pak ya? Nah, ini kayak apa ini ya? Kayak logam ini ya? Logam apa ini Pak ya? Nah, kayak emas ya? Nah, ini luar biasa sekali. Nah, ini selain itu juga batu bata kuno ya. Kemungkinan di sini ada semacam struktur atau tembok batu bata kuno yang masih terpendam. Coba, jika tadi itu ada struktur, kemudian yang di atas ini ada apa? Kita penasaran. Nah, ada sebuah gundukan batu yang sangat misterius di sini. Nah, ini ada batu yang sangat misterius, seperti semacam apa ya? Semacam ini, semacam apa ya? Semacam kayak apa namanya? Celeng, kayak celeng gini batunya ini. Nah, batunya kayak celeng di sini ya. Nah, selain itu juga di situ juga ada yang juga seperti celeng, ada 3. Lah, ini kayak batu genok. Nah, ini bulat batunya. Nah, ini. Nah, ini batu genok. Nah, ini batu genok bulat sekali nih, rahayu. Jadi ini ada sesuatu yang sangat misterius ya. Kemungkinan ini jejak-jejak peradaban Neolitik, Megalitik atau kabuyutan pada masa kuno. Jadi sebagian mengatakan saat ini sebelum agama Hindu-Buddha datang, masyarakat Nusantara sudah mengenal religi Neolitik, Megalitik yang sebagian literasi mengatakan Kapitayan, yang pada masa kuno kerajaan Majapahit disebut kabuyutan, yang dibawa Menteri Gerhaji ya. Ini merupakan agama yang masih kemudian dilestarikan pada masa Majapahit. Selain agama terbesar yaitu Hindu Siwa, dan agama terbesar kedua yaitu Buddha, dan agama kabuyutan termasuk agama Karsian ini dibedakan memang. Nah, di sini selain pecahan tembikar yang banyak gitu ya, seperti ini juga ada banyak sekali hal-hal yang sangat misterius tadi ya. Kita tadi ada sekilas seperti keramik yang besar tadi di mana loh. Cuma ini susunannya itu aneh. Coba kita ke sana ya. Loh, ini susunannya aneh, ini batu-batunya ini. Nah, ini ada keanehan tersendiri nih. Nah, ini kemungkinan apakah di sini ini? Nah, di sini di tengah-tengah ini ada batu yang misterius ini, kayak semacam arcaan finish ini. Nah, ini bekas pahatan atau alami ya? Kita kurang tahu ini. Cuma ini berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh batu-batu alam tertentu nih. Nah, ini kemungkinan di sini ada jejak-jejak magis. Di situ juga ada kumpulan batu-batu tertentu. Nah, kemungkinan selain kemudian di sini adalah istana pertemuan atau pasanggerahan atau camp berburu kesenangan para petinggi kerajaan Majapahit, juga di sini dijaga oleh para pertapa tua atau pendeta, sehingga kemudian area bawah bisa saja dibagi menjadi area suci, yaitu Burloka area pertama, Buarloka area kedua, dan yang paling puncak di sana itu diduga Suarloka area tersuci, yaitu para pertapa tua itu kemudian obsesi menggapai moksa. Jadi moksa itu merupakan tujuan pada masa lalu, pada masa kuno ini, sebagai sebuah pemutus rantai reinkarnasi tanpa putus. Jadi ada semacam kepercayaan reinkarnasi pada masa kuno, yaitu kelahiran kembali setelah kematian, kelahiran kembali setelah kematian, kelahiran kembali setelah kematian, yang dinamakan samsara. Jika kemudian di kehidupan sebelumnya seseorang itu berbuat curang, berbuat dosa, maka di kehidupan selanjutnya reinkarnasi, kelahiran kembali, menjadi makhluk yang hina, menjadi manusia yang terlunta-lunta, menjadi manusia yang sangat-sangat nestapa, sampai bahkan menjadi hewan-hewan yang sangat indah seperti kumbang tai. Nah, ini. Tapi kemudian ketika seseorang itu melakukan pertapaan di atas gunung sampai kemudian terbebas dari segala noda dan dosa, mereka kemudian bisa moksa, yaitu menyatu dengan Brahman. Dianggap nyawa manusia itu Atman, itu percikan dari zat Brahman yang maha kuasa, sehingga kemudian ketika moksa, jiwa-jiwa yang suci yang terbebas dari dosa, nyawa ini akan bisa menyatu kembali dengan Tuhannya yang terbebas dari samsara atau rantai reinkarnasi. Nah, ini sesuatu kita sudah masuk ke dasar-dasar kehidupan ya pada masa lalu ya, dasar kehidupan pada masa lalu.
Sehingga dalam kehidupan orang-orang kuno pada masa kerajaan Majapahit ini dikenal namanya catur asrama. Bukan berarti 4 orang tinggal di asrama. Catur artinya 4, asrama artinya tahapan hidup yang 4. Yang pertama adalah usia anak-anak brahmacarin, yaitu usaha mencari ilmu sebanyak-banyaknya sampai kemudian menggapai tahapan yang kedua, yaitu grihasta, tahapan berumah tangga, sampai kemudian sukses ya, sampai kemudian mengabdi kepada kerajaan Majapahit, menjadi pejabat, membina keluarga, sampai di usia pensiun yang dikenal dengan wanaprasta, yaitu pergi ke hutan, menjauhi segala nafsu duniawi, segala hiruk pikuknya duniawi, bertapa, memperdalam dharma, bersemedi ya, melakukan kesederhanaan lainnya, sampai kemudian tahapan yang keempat, yaitu sebelum ajal menjemput, fokus meditasi, sampai kemudian menjemput moksa. Biasanya para pertapa tua yang hendak mau ujurnya hendak kemudian hendak mau mangkat gitu ya, itu berjalan tanpa bekal menuju puncak-puncak gunung, sampai kemudian ada yang mengitari puncak gunung, ada yang kemudian dalam perjalanannya itu sudah muksa, ada yang sudah mengitari berkali-kali di puncak gunung belum muksa, dan kemudian beberapa bulan muksa atau beberapa minggu atau beberapa hari muksa. Ya, ini adalah sebuah kondisi kehidupan pada masyarakat Laku. Tomo Pires dalam catatannya sudah kemudian mencatat bahwasanya ketika Tomo Pires sekitar awal abad ke-16 datang ke Jawa, mendapati 100.000 pertapa di gunung-gunung. Sebagian besar juga para wanita. Para wanita ini adalah orang-orang yang tidak ikut upacara sati. Dalam masyarakat kuno, yaitu ketika seseorang menikah, itu kemudian ada pantangan menikah lagi setelah suaminya meninggal. Bahkan ada anjuran upacara sati, yaitu ketika suami dibakar dalam upacara ngaben, istri harus ikut terjun ke dalam api pembakaran. Tapi di Jawa ini unik, sebagian para janda ini tidak ikut upacara sati, yaitu terjun ke kobaran api dari suami, melainkan memilih menjadi pertapa di gunung-gunung sampai muksa. Nah, ini sesuatu yang luar biasa dari sendi-sendi kehidupan masyarakat kuno ya, baik dari kemudian kejayaan politik, kejayaan ekonomi, keadilan, kemakmuran, dan ketegasan hukum-hukumnya dalam kitab Utarahmanawa Dharma Sastra, maupun kemudian dalam arti filsafat-filsafat lainnya, termasuk kemudian pandangan-pandangan hidup tentang kehidupan dan lain sebagainya. Semoga hal-hal ini sebagai pengetahuan ilmiah dan rasional ya, dan semoga bermanfaat. Namun pasti banyak kekurangannya dibandingkan para ahli yang lainnya. Namun di sini kita berusaha untuk membuka tabir sejarah masa lalu, terutama kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat.